Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang menarik nih. Tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak? Sebagai manusia, terutama mahasiswa, kita mempunyai kewajiban untuk selalu belajar dari manapun dan melalui media pembelajaran apapun. Nah, pembelajaran pada saat ini telah berkembang semakin pesat sesuai perkembangan zaman. Hal tersebut membuat konsep pembelajaran kreatif dan inovatif juga semakin berkembang agar lebih mudah dipahami oleh orang banyak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya, Nur Faizah, dengan NIM 21226037 kelas 3B dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, akan membuat media pembelajaran tentang video metode terkait penelitian metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua jenis metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian. Keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Pengertian kualitatif sendiri yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, atau pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Sedangkan untuk pengertian dari metode kuantitatif sendiri adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Metode kuantitatif sendiri mempunyai tujuan menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi fenomena sosial. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan dua jenis metode ini dapat dilihat dari tujuan penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data. Yang pertama, ada metode kualitatif. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendapatkan pemahaman mendalam, membangun teori, menggambarkan realitas dan kompleksitas sosial. Untuk metode pengumpulan datanya tersendiri menggunakan metode yang berorientasi pada pemahaman mendalam, deskripsi realitas dan kompleksitas sosial, serta pembangunan teori. Yang biasa digunakan dalam metode kualitatif itu adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis datanya tersendiri, data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur, dan bisa berupa kata-kata. Hasil penelitian kualitatif sendiri sering disajikan dalam bentuk catatan dan rekomendasi. Berikutnya ada metode kuantitatif. Tujuan penelitian dari metode kuantitatif tersendiri yaitu untuk menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, dan membuat generalisasi terhadap fenomena sosial yang diteliti. Untuk pengumpulan datanya tersendiri berorientasi pada pengukuran dan pengujian hubungan prediksi, seperti pengumpulan sampel, survei, dan eksperimen. Jenis datanya yaitu numerik dan statistik. Biasanya hasil penelitian kuantitatif sering disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Kekurangan dan kelebihan dari metode kualitatif. Kekurangannya tersendiri yaitu 1. Memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kedua, memerlukan kemampuan peneliti untuk mengelola data yang besar dan kompleks. Yang ketiga, memerlukan kemampuan peneliti untuk mengelola interaksi dengan subjek penelitian. Untuk kelebihan penelitian kualitatif tersendiri yaitu 1. Memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih fleksibel dan terbuka. Kedua, mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kompleks dan kontekstual.
Untuk yang selanjutnya ada kekurangan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, memerlukan peneliti untuk membatasi variabel yang diteliti. Yang kedua, memerlukan peneliti untuk memperhatikan aspek-aspek yang tidak terukur dalam fenomena yang diteliti. Yang ketiga, memerlukan peneliti untuk memperhatikan aspek-aspek yang tidak terukur dalam konteks yang diteliti. Untuk kelebihan metode kualitatif tersendiri, yang pertama yaitu memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih objektif dan terukur. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mudah diolah dan dianalisis. Yang ketiga, memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mudah diolah dan diuji kembali. Berikut alasan mengapa harus memilih metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif tersendiri, data penelitian bersifat deskriptif, tidak melibatkan angka dan statistik. Dengan kata lain, metode penelitian yang kamu gunakan berusaha mengkaji atau menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang dikaji. Dalam hal ini juga, kalian dapat melakukan pendekatan secara intens dengan informan agar memperoleh data yang faktual. Yang kedua, untuk metode kuantitatif tersendiri. Dalam penelitian ini, cocok untuk digunakan untuk meneliti masalah yang sudah jelas, memiliki populasi luas, bermaksud untuk menguji hipotesis dan sistematis. Dalam metode kuantitatif tersendiri, yang dimaksud dari sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang tertentu dan berurutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk membahas tentang metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan dan kurang pas di hati para penonton. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah, terima kasih.